masuk YouTube, nelek di sini, nanti bisa diri, nggak Pak, bisa diri kan? Sehingga nelek dibangi ya. Oke ini, mater ke sana, tes, lesan, qawaid fikih 1 sampai 60 kaidah. Mudah-mudahan diberikan kelancaran. Amin. Soal yang pertama, ketika seseorang melakukan perjalanan lebih dari 80 km dalam rangka untuk melakukan perkara maksiat, misalnya mau mencuri, merampok, dan lain sebagainya, apakah dia diperbolehkan melakukan rukhsah syariat, misalnya jamak qashar, tayamum, tidak puasa, dan lain sebagainya? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena tujuannya untuk maksiat. Kaidahnya Al-Rasul adu bil ma'asi. artinya Rukhsah itu tidak bisa digandungkan pada kemaksiatan. al-maisur la yasqutu bil maksud. Perkara yang mudah ini tidak bisa gugur dengan semua perkara yang sulit dilakukan. Contohnya, Ketika seorang tidak bisa rukuk dan sujud tapi bisa berdiri dalam sholat fardunya, maka ia wajib berdiri dalam sholat fardunya. idza istama'al halal wal haram gulibal haram, artinya Ketika berkumpul antara perkara halal dan haram, maka dimenangkan perkara haram. seorang santri yang tidak mampu mempelajari semua pelajaran di pondok pesantrennya dan hanya mampu sebagian saja, bolehkah dia meninggalkan belajar secara keseluruhan? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ia hanya mampu melakukan sebagiannya, maka ia wajib belajar ilmu yang dia ketahui. Kaidahnya, Malah yudraku kuluhu, la yudraku kuluhu. hukum melakukan autopsi atau operasi sesar boleh atau tidak? Boleh. Kaidahnya, Idza ta'arada mufsidatani akhadha bi awfihima. ulangi, idza ta'aradul mafsadatan, Idza ta'arada mufsidatani ukhidha bi awfihima. artinya Ketika terjadi pertentangan antara dua bahaya, maka diambil yang paling ringan dari keduanya. ma haruma fi'luhu haruma akhduhu. Perkara yang haram dikerjakan, maka haram pula mengambil upahnya. Contoh, Seorang santri menyuruh temannya membeli rokok, maka seorang santri tersebut tidak boleh memberi upah temannya dengan hasil rokok tersebut. ma haruma istimalu haruma ittikhaduhu. Perkara yang haram digunakan, maka haram pula menyimpannya. Artinya, Perkara yang haram digunakan, maka haram pula menyimpannya. al hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar bersamaan dengan ilatnya, baik adanya dan tidak adanya. Al masyaqqatu tadribu taysiro. Kesulitan itu bisa menarik kemudahan. Ad-doror la yuzalu bid-doror. Bahaya itu tidak bisa dihilangkan dengan cara mendatangkan bahaya lain. Contohnya, Ketika seorang mengendarai motor, lalu tiba-tiba depannya ada seorang nenek-nenek. Ketika ia tidak membelokkan motornya, maka nenek tersebut akan meninggal. Tetapi jika ia membelokkan motornya, maka ia akan terjatuh dan terluka. Maka ia harus membelokkan motornya untuk menyelamatkan nenek tersebut. kaidah apa itu? Benar. Ma al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar dari perbedaan pendapat itu disunahkan. Contoh, Imam Hanafi mengatakan bahwa ketika ada seseorang berpergian terus sejauh 130 km, maka ia wajib mengqashar atau menjamak sholatnya. Tetapi Imam Maliki tidak membolehkan. Maka Imam Syafi'i mengambil tengah-tengahnya, yaitu disunahkan. al-hudud tasqutu bi syubhat. Hal itu bisa gugur dengan sebab perkara syubhat. Al-muta'addi aula minal qasir.
Perkara yang manfaatnya bisa dirasakan oleh orang banyak itu lebih utama daripada perkara yang manfaatnya dirasakan oleh diri sendiri. Ketika ada wali khusus, bapak masih ada atau kakek masih ada, bolehkah seorang hakim atau KUA menikahkan seorang perempuan tanpa izin walinya? Tidak boleh. Kaidahnya Al-wilayatul khosoh aqwa minal wilayatil ammah. apa yang dimaksud dengan maksiat bisafar? Maksiat yang dilakukan di tengah maksiat yang dilakukan pada pertengah perjalanan. Apa yang dimaksud dengan maksiat bisafar? Maksiat yang dilakukan saat awal perjalanan. Kaidah idza istama'a as-sabab wal mubasyarah quddimat al-mubasyarah. Ketika berkumpul antara penyebab dan pelaku langsung, maka didahulukan pelaku langsung. Contohnya, Seorang pelaku pembunuhan itu harus dihukum terlebih dahulu daripada orang yang mengarahkan kepada orang yang membunuh tersebut. tepuk tangan dulu yang meriah. Silakan kembali ke tempat. Cawe itu siap maju coba tangan. Coba dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhatul Fidriyah, Jalan Serayu, Unit 10. Darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masoleh. Menolak mafsadah itu lebih utama daripada atas kemaslahatan. Ma'ubi hali dorot yuqaddaru biqadariha. Perkara yang diperbolehkan karena kondisi darurat itu harus disesuaikan dengan kadar daruratnya. Al-mukabbar la yukabbar. Perkara yang sudah besar tidak boleh dibesarkan lagi. La ibrota bidonnil bayini khota'uhu. Tidak diterima sebuah don atau dugaan yang jelas salahnya. Contoh, Seseorang yang menduga ia telah suci, kemudian ia langsung sholat, kemudian ada seseorang yang datang untuk memberitahu bahwa ia belum wudhu, maka sholatnya batal. bagaimana hukum berjualan di siang bulan Ramadan? Benar atau tidak? Tidak, Kenapa? karena membantu kemaksiatan. Contoh kaidahnya, Al-i'anatu 'ala ta'ati wal i'anatu 'ala ma'siyati ma'siyatun. bagaimana caranya orang yang tidak punya tangan wudhunya seperti apa? Membasuh bagian yang ada. Kaidahnya, Al-maisuru la yasqutu bil ma'sur. bolehkah seorang hakim menikahkan seseorang tanpa izin walinya? Tidak boleh. Kaidahnya, Al-wilayatul khassah aqwa min al-wilayatil 'ammah. al-hudud tasqutu bisyubhat. Had itu bisa gugur disebabkan ada kesyubhatan atau kesamaran. Al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar dari khilaf itu disunahkan. An-naflu aula awsa'u minal fardi. Perkara yang sunnah itu lebih luas daripada perkara yang fardu. Orang yang tidak mampu bekerja secara keseluruhan maka bukan berarti boleh meninggalkan pekerjaan. Kaidahnya apa? Ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Al-hukmu yaduru ma'ilati wujudan wa adaman. Hukum itu berputar sesuai dengan ilatnya, baik adanya ataupun tidak adanya. Orang yang ragu jarak bepergiannya boleh qasar atau tidak? Tidak boleh. Kaidahnya, Ar-rukhasu la tunatu bisyad. al-muta'addi aula minal qasir. Perkara yang manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak itu lebih utama daripada perkara yang dirasakan oleh dirinya sendiri. Idza ta'arudul muqtadi wal mani' gulibal mani'. Ketika terjadi pertentangan antara larangan dan perintah, maka dikedepankan yang larangan. Manis tak jalan qabla awanihi uqiba bi khirmanihi. Seseorang yang mendahulukan segala sesuatu sebelum pada masanya, maka ia akan terhalang untuk mendapatkannya. Atabi la yufradu bil hukmi. Pengikut itu tidak bisa disendirikan hukumnya. Ma yustaratu ata'arrudu jumlatan wala tafsilan tidak ayana wa ahtu'a doro. Perkara yang disyaratkan untuk menyebutkan secara global dan tidak disyaratkan untuk menyebutkan secara terperinci, maka ketika ia menyebutkan secara terperinci kemudian salah, maka hal tersebut Al-masyaqqah tasribu taisir. Masyaqqah itu bisa menarik kemudahan. Al-umur bimaqasidiyah. Segala perkara itu tergantung dengan niat dan tujuannya. Ma'ubi halid doroti qadaru biqadariyah. Perkara yang diperbolehkan karena kondisi darurat itu harus disesuaikan dengan kadar daruratnya. Contohnya,
Seperti contoh seseorang yang berada di hutan kemudian hanya ada bangkai, ia boleh memakannya akan tetapi harus sesuai dengan kadarnya. Tepuk tangan dulu. Tidak siap? Masuk YouTube. Coba satu dulu. Jangan di. Sampai beda. Lalu YouTube dulu. Lagi maju. Maju sedikit. Silakan perkenalan dulu, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Andi Aini, alamat Jalan Melati. At-tabi'u la yufradu bil hukmi. Pengikut itu tidak boleh disendirikan hukumnya. Contohnya, Contohnya, ketika ada orang ingin membeli anak sapi dan belum lama, maka tidak boleh dibeli anaknya saja. Hidupnya juga harus dibeli. al-ijtihadu la yuqadu bil ijtihad. Ijtihad itu tidak bisa dihilangkan dengan ijtihad lain. Contohnya, Ketika Imam Syafi'i berpendapat, maka pendapatnya tidak boleh dihilangkan dengan pendapat yang lain. al-isaru fil ibadati makruhun wa fil ghairiha mahbubun. Menolong orang dalam urusan ibadah itu makruh, tapi di lain urusan ibadah itu disenangi. Contohnya, ketika ada orang ingin azan lalu temannya datang, maka dia tidak boleh memberanikan pada temannya untuk azan. la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk yang menyebabkan dosa kepada Allah. Contoh, Ketika sedang sholat fardu lalu orang tuanya memanggil, maka tidak boleh membatalkan sholatnya. Contoh, saat ketika mandi besar itu bisa sekalian berwudu. tepuk tangan dulu. Selanjutnya, Khalil mana Khalil? Khalil. Ambil mic. Kenalan dulu siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar Khalil, alamat Desa Letak Seribu, Kecamatan Rengas Samenang, Kabupaten Merangi. Lantak Seribu. Ya, soal pertama. Yuktafaru fid dawam mala yuktafaru fil ibtidah. Artinya, Sesuatu yang dimaafkan pada kelanjutan itu tidak dimaafkan pada permulaannya. contohnya, Memakai tato itu asalnya haram, namun ketika dia sudah bertobat tidak wajib menghilangkannya. al-mukabbar la yukabbar. Perkara yang sudah besar itu tidak bisa diperbesarkan lagi. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Keadaan darurat itu memperbolehkan sesuatu yang dilarang. Contohnya, Ketika kita sedang sangat lapar namun hanya ada babi, maka kita boleh memakan babi. arak yang berubah menjadi cokak dengan sendirinya dan hilang unsur memabukkannya, bagaimana hukum mengkonsumsinya? Kaidahnya apa? Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaban. Artinya, Hukum itu berputar bersamaan dengan ilatnya, baik adanya dan tidak adanya. ketika seorang istri suaminya tidak paham tentang ilmu haid dan tidak bisa mengajarinya, lalu kemudian istri tersebut pergi dari rumah mencari ibu untuk mengajarkan haid tanpa izin suaminya, bolehkah perginya perempuan tersebut? Apakah dia berdosa? Tidak berdosa, Kenapa nggak berdosa?
Karena jika dia tidak pergi dan tidak tahu ilmu haid akan menyebabkan durhaka kepada Allah. Kaidahnya La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. artinya Tidak boleh taat kepada makhluk yang menyebabkan maksiat kepada Allah. darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masoleh. Menolak mafsadah atau kerusakan itu didahulukan atas menarik kemaslahatan. Maka aksar fi'lan kan aksar fadlan. Suatu perkara yang lebih banyak pekerjaannya maka lebih banyak pula keutamaannya. Idza ta'aradul mafsadatani ukhidha bi akhafihima. Ketika terjadi pertentangan antara dua bahaya maka diambil yang paling ringan di antara keduanya. Bagaimana hukumnya? Membongkar makam untuk mengambil harta benda yang berharga yang terbawa oleh mayat, boleh atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Kaidahnya mana? Jika ta'arada mafsadatani ukhidha bi akhafihima. Artinya Ketika terjadi pertentangan antara dua bahaya maka diambil yang paling ringan di antara keduanya. al-kharaj bid-doman, Hasil keuntungan itu sebagai ganti rugi dari resiko yang ditanggung. ikmalul kalami aula min ihmalihi, Mengamalkan ucapan itu lebih utama daripada mengabaikannya. lil wasail hukmul maqasid. Wasilah atau perantara itu hukumnya sama seperti tujuan. Al-i'anatu alal maksiati maksiatun wal i'anatu ala taati taatun. Artinya Menolong kepada ketaatan itu dihitung taat dan menolong kepada maksiat itu dihitung maksiat. ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Sesuatu yang tidak bisa didapatkan seluruhnya maka bukan berarti boleh meninggalkan seluruhnya. Ma yustaratu at-ta'arudu lahu jumlatan wala tafsilan ida ayyanahu akhtu'a dhorro. Sesuatu yang tidak disyaratkan untuk menyebutkannya secara global dan secara terperinci. Jika salah menyebutkan maka tidak apa-apa. Contohnya Seseorang atabiules taqaddamatul madbu. pengikut itu tidak boleh mendahului mantuknya. Contohnya Makmum tidak boleh mendahului gerakan imam. tepuk tangan dulu. Kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Fransisa, alamat dari Jalan Serdang Uni 10. Sampaikan santri program tahfidz unggulan. Tulis, ayo. Tidak apa-apa. Santri program tahfidz unggulan. Dekat kemana? Santri program tahfidz unggulan. Tidak nih. Dekat kemana? Kalah. Ada promosi lah ini. Soal pertama, coba terangkan kaidah lil wasail hukmul maqasid. Wasilah atau perantara itu hukumnya sama seperti tujuannya. An-naflu awsa'u minal fardi. Perkara sunnah itu lebih luas hukumnya daripada perkara yang wajib. Contohnya, ketika sholat sunnah itu boleh tidak menghadap kiblat, tapi ketika sholat wajib itu wajib menghadap kiblat. ma la yatimu al-wajib illa bi fa huwa wajibun. Sesuatu perkara yang wajib itu tidak bisa sempurna karenanya, maka sesuatu perkara tersebut juga dihukumi wajib. Ma haruma i'ta'u ma haruma ahdu harum i'ta'u. Sesuatu perkara yang haram diambil upahnya, maka haram pula diberikan kepada orang lain. Al-hukmu yaduru ma'illati wujudan wa adaman. Hukum itu berputar sesuai dengan ilatnya, baik wujud ada atau maupun tidak adanya. Orang yang
menghafalkan Nadhum Zubat, menghafalkan Alfiyah 1 jam lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Betul nggak? Kaidahnya apa? Maka akar fi'lan karena akar fadlan. Betul. Banyak lagi. Al-mut'ati aula minal qasir. Artinya Sesuatu perkara yang manfaatnya bisa dirasakan oleh orang banyak itu lebih utama daripada dirasakan oleh diri sendiri. Dan suatu perkara itu harus sesuai dengan tergantung apa yang dilafalkan. apa yang dilafalkan. Tepuk tangan dulu. Ketika seseorang berwasiat untuk memberikan harta benda kepada anaknya seseorang, ternyata dia tidak punya anak yang punya cucu, bolehkah itu wasiat diberikan kepada cucu? Kaidahnya Ikmalul kalami aula min ihmalihi. ya dakhulul qawiyyu ala dhaif wal aksa. Perkara yang kuat itu bisa masuk pada perkara yang lemah. Contohnya Mandi wajib itu jika diniatkan kepada mandi sunnah maka mendapatkan 2 pahala. al-hudud tasqutu bi syubhat. Had itu bisa gugur dengan sebab ada kesamaran. Contoh, Seseorang dalam berhubungan intim kepada istrinya, apabila salah pada kembarnya maka itu tidak tergantung dengan had. laki-laki itu diharapkan memakai sutra, betul? Atau memakai perhiasan mas-masan. Bolehkah dia menyimpan sutra atau mas tersebut? Tidak boleh. Kaidahnya Haruma istimalahu haruma istiqaduhu. ar-ridho bi syai'i ridhon bima yatawalladu minhu. Ridho terhadap suatu perkara maka dia juga itu terhadap sesuatu yang akan menimbulkannya. Tepuk tangan dulu. Rahman, ya man. Tenang dulu man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fatihur Rahman, Alamat Jalan Tengah Hari Giri Unit 10. Bolehkah seseorang membeli anak hewan di dalam perut induknya tanpa membeli ibunya? Tidak boleh. Kaidahnya apa? At-tabi'u la yukhatu bilumnya. Ketika seseorang menyembelih binatang, di dalamnya ada anak yang meninggal, mati, halalkah dagingnya dimakan? Halal. Kaidahnya apa? At-tabi'u tabi'un. Al-isaru fi ibadati makruhun wa fi ghairiha mahbubun. Mendahulukan orang lain dalam masalah ibadah itu dimakruhkan dan selain ibadah itu dianjurkan. Al-hurru la yadkhulu tahtal yadi. Tidak, orang yang merdeka itu tidak boleh di bawah kekuasaan. Maka aksar fi'lan kan aksar fadlan. Suatu perkara yang banyak pekerjaannya itu banyak pula pahalanya. Dalbul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak mafsadah atau kerusakan itu didahulukan atas benar kemaslahatan. Kumur-kumur itu sunnah pada dasarnya, betul. Tapi ketika orang berpuasa maka tidak boleh kumur, sebab dikhawatirkan akan menelan air membatalkan puasa. Kaidahnya mana? Dalbul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Idza ta'aradul mafsadatani ukhidha bi akhafihima. Ketika terjadi pertentangan antara dua bahaya, maka diambil bahaya yang paling ringan. Orang yang menggali lubang, kemudian setelah lubangnya jadi ada orang masuk ke situ, kemudian di dalamnya sudah ada pedang yang menghantam tubuhnya. Siapakah yang pertama kali harus dihukum?
Yang menggali atau yang memasang pedang? Yang memasang pedang. Kenapa? Karena pelaku langsung. Kaidahnya apa? Ida stama asbabu wal mubasyaratu kutibas al mubasyaratu. Ketika seseorang menemukan suatu benda atau suatu buah-buahan atau mungkin makanan yang tidak diketahui status hukumnya, bolehkah dia mengkonsumsi? Boleh. Kaidahnya apa? Al aslu bil asyai al ibah. Al mutaati aula minal qasil. Suatu perkara yang manfaatnya bisa dirasakan orang lain itu lebih utama daripada manfaatnya dirasakan diri sendiri. Ar-rukhasulatun bisyaki. Kemudahan itu tidak bisa digabungkan kepada keraguan. Al-hudu tasqutu bisyubhat. Hati itu gugur disebabkan subhat atau kesamaran. Dan stamal hal-haram libal haram. Jika terjadi perkumpulan perkara halal dan haram, maka diberikan yang haram. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.